Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Hardian, NIM 18086288, jurusan Pendidikan Olahraga. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait materi bisnis plan atau rencana bisnis untuk memenuhi tugas mata kuliah dari kewirausahaan. Oke, langsung saja saya menjelaskan sedikit, yaitu terkait tentang bisnis plan atau rencana bisnis. Jadi rencana bisnis adalah pernyataan formal yang tujuan berdirinya adalah sebuah bisnis. Jadi serta alasan mengapa pendirinya yakin bahwa tujuan tersebut dapat dicapai serta strategi atau rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi serta strategi atau rencana apa yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis juga dapat mengandung informasi tentang latar belakang organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk memenuhi tujuan tersebut. Rencana dan pengembangan bisnis yang disimulasikan menggunakan komputer dapat gambaran yang jelas dan matang dalam jangka waktu pendek maupun untuk strategi jangka panjang. Isi dari rencana usaha ialah rincian kegiatan bisnis dan keuangan beserta peluang dan strategi pemasaran. Rencana bisnis ini juga harus memuat kemampuan manajemen tenaga kerja. Pembuatan rencana bisnis merupakan bentuk pencegahan atas kebangkrutan bisnis dalam mempermudah pengelolaan bisnis. Sehingga rencana bisnis memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kajian dan aspek yang akan dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk model bisnis. Lalu rencana bisnis yaitu harus berisi kerangka yang memuat informasi umum tentang produk dan pasar. Informasi tentang produk diawali dari informasi mengenai wujud fisik kuantitatif produk, yaitu jenis, spesifikasi dan desain produk. Sedangkan dari segi kualitas, informasi yang dapat diperlukan meliputi manfaat produk, mutu, dan selera konsumen. Informasi mengenai proses juga diperlukan, yaitu kebutuhan bahan baku, kebutuhan industri, teknologi dalam proses pengelolaan, distribusi barang dari produsen ke konsumen, serta perilaku konsumen. Sedangkan informasi pasar meliputi permintaan pasar, perkiraan volume penjualan, calon konsumen, dan segmentasi pasar. Informasi pasar juga mencakup investor, kebijakan moneter, pesaing, dan produk pengganti. Selain kedua informasi ini, rencana bisnis juga harus memuat aspek pendukung berupa ketentuan hukum, lembaga, administrasi, tenaga kerja, transportasi, dan komunikasi. Setelah semua informasi diperoleh, informasi diubah menjadi tulisan yang kemudian disusun menjadi rencana bisnis. Jadi rencana bisnis sangat penting karena ada beberapa alasan. Oleh karena itu rencana bisnis ini sangat penting di dalam sebuah perusahaan. Yaitu rencana bisnis untuk mengawali sebuah bisnis. Yang kedua itu mencari sumber dana. Yang ketiga membuat bisnis lebih fokus dan terarah. Yang keempat mampu memprediksi masa depan dari bisnis itu sendiri. Dan yang kelima untuk menaikkan level dari bisnis itu sendiri. Setelah itu ada beberapa tingkatan dasar atau ide dasar cara membuat sebuah bisnis plan atau rencana bisnis. Yang pertama ada ringkasan singkat. Ringkasan singkat yang berisi tentang informasi terkait bisnis Anda, visi dan misi, serta tujuan dan target bisnis yang akan dikembangkan, produk atau jasa apa yang Anda jual kepada konsumen. Buatlah semenarik mungkin sehingga rencana bisnis Anda menarik dan dapat bersaing di pasaran. Yang kedua, latar belakang bisnis. Latar belakang bisnis ini bercerita mengenai alasan mengapa Anda mendirikan bisnis ini dan orang-orang yang terlibat di dalamnya seperti pemodal atau pemilik saham, struktur organisasi, daftar konsultan atau ahli, dan yang terkait lainnya. Yang ketiga, analisis produksi bisnis. Bagian ini berisi tentang penjelasan mengenai sistem operasi bisnis Anda. Dari hulu sampai hilir dijelaskan bagaimana proses bisnis tersebut. Misalnya, bisnis Anda bergerak di bidang produksi ataupun manufaktur.
Jadi Anda hanya perlu menjelaskan bagaimana proses mulai dari menerima pesanan, produksi barang hingga distribusinya. Begitupun jika Anda bergerak di bidang jasa, bagaimana cara Anda mengirimkan jasa kepada konsumen. Dan poin yang keempat, analisis tenaga kerja. Di dalam bisnis, jangan lupa memasukkan rincian tenaga kerja yang diperlukan, seperti kompetensi dan keahlian, jumlah yang dibutuhkan. Jangan meremehkan untuk mendetailkan kebutuhan tenaga kerja pada bisnis Anda. Karena apa? Karena pengolahan sumber daya manusia yang tepat merupakan salah satu penentu keberhasilan dari bisnis Anda sendiri. Oke, selanjutnya poin di nomor 5 ada analisis pemasaran dan distribusi. Jadi di lain itu, Anda sebagai seorang pebisnis atau wirausaha juga perlu menganalisis pemasaran produk dan distribusi produk jasa Anda dalam rencana bisnis. Target pasar yang dibidik, tren pasar yang sedang berkembang, termasuk strategi pemasaran yang akan diterapkan untuk mencapai target penjualan. Proses maupun strategi pendistribusian pun harus dicantumkan di rencana bisnis. Jadi sehingga produk atau jasa yang Anda dapat dinikmati konsumen. Poin ke-6 ada analisis keuangan dan pengembangan modal. Jadi sangat penting bagi Anda seorang pebisnis mencantumkan proyeksi pemasukan dan pengeluaran, perhitungan kapan modal Anda kembali, pengalihan investasi kepada investor, serta segala hal yang berkaitan dengan aliran uang harus masuk ke dalam rencana bisnis. Di poin ke-7 terdapat rencana ekspansi dan pengembangan bisnis. Jadi investor biasanya akan menyoroti suatu hal penting dalam sebuah bisnis, yakni rencana ekspansi dan pengembangan suatu usaha. Seberapa luas dan serius Anda mengembangkan usaha tersebut? Apa saja yang akan dilakukan dan strategi pengembangan bisnis di bisnis Anda tersebut? Poin ke-8, analisis risiko bisnis. Di dalam suatu bisnis tentu ada juga risiko, termasuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Adapun berbagai risiko bisnis yang mungkin saja muncul di tengah jalan. Sepertinya risiko operasional, risiko keuangan, risiko saat produksi, dan lain sebagainya. Analisis ini tidak hanya seputar identifikasi risiko, tetapi juga strategi Anda dalam mengatasi dampak dari risiko itu sendiri.